Pagi masih basah oleh embun ketika Saraswati menghamparkan kain batiknya di lapak kecilnya di sudut Pasar Gede, Pekalongan. Gadis berusia 22 tahun itu tampak anggun dalam balutan kebaya coklat tua, rambutnya disanggul sederhana, namun matanya tajam menatap kehidupan. Di balik kehalusan tangannya yang menorehkan malam pada kain, tersembunyi kekuatan yang mampu merobek baja. Tak banyak yang tahu, Saraswati adalah cucu dari Ki Jaya Sentika, pendekar terakhir dari aliran Tapak Sakti, yang dahulu melindungi rakyat dari kekejaman penjajah dan begundal. Angin membawa suara azan subuh yang menggema dari menara masjid tua, mengingatkannya akan masa kecil di bawah asuhan kakeknya. Ia teringat bagaimana Ki Jaya Sentika melatihnya di tengah kebun jati, tubuh kecilnya berkali-kali jatuh saat mencoba meniru jurus tapak angin menyapu daun. Setiap luka yang membiru bukan hanya pelajaran tentang kekuatan, tapi juga tentang keteguhan hati. Kekuatan sejati bukan untuk membalas, tapi untuk menjaga, kata sang kakek, sebelum wafat saat Saraswati masih remaja. Sejak kepergian kakeknya, Saraswati memutuskan meninggalkan dunia silat dan mengabdikan hidup pada batik, melanjutkan warisan neneknya. Setiap motif yang ia lukis bukan sekadar corak, melainkan doa, simbol perjuangan, harapan, dan keteguhan hati perempuan Jawa. Namun dunia tidak pernah benar-benar damai. Bayang-bayang gelap mulai merayap ke Pekalongan, membawa aroma busuk kekuasaan yang dijalankan oleh tangan-tangan preman dari luar kota. Preman-preman itu datang dengan motor bersuara gaduh, membawa tatapan bengis dan senyum licik. Mereka mulai menguasai kios-kios kecil, meminta uang keamanan dari para pedagang yang menggantungkan hidup pada setiap lembar rupiah hasil dagangannya. Orang-orang takut, tapi Saraswati diam. Diam seperti batu karang menantang gelombang. Ia tahu badai akan datang, dan tapak sakti dalam dirinya mulai menggeliat seperti harimau yang bangun dari tidur panjang. Pada suatu malam, suara ketukan pintu menggema di rumah panggung kayu milik Saraswati. Seorang ibu tua menangis, anak lelakinya dipukuli preman karena tak mampu membayar pungli. Saraswati memandang ibu itu, lalu memandang tangannya sendiri, tangan yang biasa melukis keindahan, kini terasa gatal oleh keadilan yang tertunda. Di bawah cahaya lampu minyak, ia membuka peti warisan kakeknya. Di dalamnya, masih terlipat rapi sabuk putih dengan simbol telapak tangan bersinar merah. Tangannya gemetar saat memegang sabuk itu, seakan roh sang kakek merasuk ke dalam dadanya, menghidupkan kembali jurus-jurus yang telah lama ia pendam. Tapak sakti bukan sekadar ilmu bela diri, tapi sumpah leluhur untuk melindungi yang lemah dan menegakkan yang benar. Ia tahu, jika ia melangkah lagi di jalan ini, hidupnya tak akan pernah sama. Tapi ia juga tahu, Pekalongan butuh penjaga. Bukan penjaga dengan seragam, tapi penjaga dengan hati dan keberanian. Pagi berikutnya, Saraswati kembali ke pasar. Ia menjajakan batiknya seperti biasa, namun kini dengan tatapan berbeda. Para pedagang mulai membisikkan namanya, melihat kilatan api di matanya yang dulu hanya memancarkan kelembutan. Saat seekor anjing melolong di kejauhan, angin meniup pelan ujung kain batik bermotif tapak tangan di lapaknya, sebuah pertanda. Perjalanan panjang telah dimulai. Hari itu matahari belum tinggi ketika suara knalpot berderu memecah ketenangan Pasar Gede. 5 motor besar memasuki lorong utama pasar, dikendarai pria-pria bertubuh kekar dengan rompi hitam dan tato menyeramkan. Mereka bukan pembeli. Wajah-wajah itu adalah milik preman-preman dari kelompok baru yang menamakan diri, Anak Singa Utara, geng kriminal yang sedang melebarkan pengaruhnya ke kota-kota kecil. Di antara mereka, ada satu pria berkepala pelontos dengan tatapan tajam dan mulut selalu mengunyah rokok, namanya Jabrik, tangan kanan Broto Gendeng. Warga pasar menyusut. Pedagang-pedagang yang biasanya ramai menawarkan dagangan kini diam membisu, takut suara mereka menarik perhatian. Seorang penjual ayam tua mencoba menutup lapaknya lebih cepat, namun ditahan oleh Jabrik yang menginjak kakinya dengan keras. "Bayar dulu upeti minggu ini, Mbah. Atau lapak ini kami ratakan," gertaknya. Simbah menangis, namun uangnya tinggal cukup untuk pulang. Saraswati berdiri mematung di balik lapak batiknya, matanya mengamati tiap gerak para preman itu. Ia tidak segera bertindak. Ia tahu hukum jalanan, siapa yang menyerang lebih dulu, biasanya justru disalahkan. Tapi ia juga tahu, jika tak ada yang bertindak, maka hari esok akan lebih gelap. Ia menunggu waktu yang tepat, seperti matahari menunggu awan bergeser sebelum menyinari bumi.
Tiba-tiba, suara tangisan pecah dari arah utara pasar. Seorang ibu penjual sayur diseret oleh dua preman karena menolak membayar. Mereka merobek keranjang sayurnya, melemparkan tomat dan cabai ke jalanan. "Kami hanya ingin jualan, nak, tolong," liris sang ibu yang tertahan di tanah. Saat itulah Saraswati melangkah. Ia berjalan perlahan, tenang namun penuh daya. Langkahnya seperti irama gamelan yang mengiringi sebuah ritual penting. "Lepaskan dia," ucap Saraswati dingin kepada dua preman itu. Mereka tertawa keras, mengejeknya sebagai mbak-mbak batik sok jagoan. Tapi tawa itu segera terdiam saat tangan Saraswati bergerak cepat, menepuk dada preman pertama dengan gerakan pendek namun bertenaga. Preman itu terlempar 2 meter dan tak bangun lagi. Preman kedua mencoba menyerangnya dengan pisau lipat. Gerakannya cepat, liar, namun bagi mata Saraswati yang telah ditempa tapak sakti sejak kecil, serangan itu seperti gerakan anak kecil belajar menari. Ia mengelak sedikit ke kiri, lalu menamparkan tangan si preman dengan jurus tapak mengurai awan. Pisau jatuh, disusul tubuh penyerangnya yang ambruk dengan leher terkilir. Keheningan menyelimuti pasar. Semua mata menatap Saraswati, seorang gadis muda, penjual batik, berdiri tegak dengan sorot mata yang menyala. Ia tidak berkata-kata, hanya memandangi orang-orang yang selama ini memilih diam. "Bukan karena kita lemah kita ditindas," katanya lirih pada dirinya sendiri, "tapi karena kita membiarkan ketakutan memimpin." Lalu ia berjalan kembali ke lapaknya, seolah tak terjadi apa-apa. Namun kabar tentang perempuan misterius yang menjatuhkan dua preman dengan tangan kosong menyebar cepat seperti bara di tumpukan jerami. Dan di suatu rumah tersembunyi di pinggiran kota, Broto Gendeng, raja preman dari utara, mendengar nama yang sudah lama tak muncul, Tapak Sakti. Wajahnya berubah muram. "Jadi, darah pendekar itu belum benar-benar punah," gumamnya. "Kalau begitu, kita akan hidupkan kembali perang yang dulu." Malam menyelimuti Pekalongan dalam sunyi yang mencurigakan. Di antara suara jangkrik dan gesekan dedaunan, langkah kaki mendekat ke rumah panggung milik Saraswati. 7 preman bertubuh kekar, dipimpin seorang pria tinggi bernama Rango, anak buah kepercayaan Broto Gendeng, berjalan tanpa suara. Mereka membawa pentungan, rantai, dan kemarahan yang dikirim dari bos besar mereka. "Jangan bunuh," kata Rango dingin sebelum bergerak, "tapi hancurkan." Di dalam rumah, Saraswati sedang menuliskan motif baru untuk batik pesanan dari luar kota. Tangan halusnya menggoreskan malam ke atas kain dengan telaten, ketika udara mendadak berubah. Angin berhenti, dan hawa dingin merayap dari jendela. Ia tahu, malam ini bukan malam biasa. Ia menyimpan canting, lalu berdiri menghadap pintu. Jiwanya tenang, tapi tubuhnya bersiap. Pintu digedor. Sekali, 2 kali, lalu jebol. Para preman masuk dengan senyum kemenangan. Tapi dalam sepersekian detik, lampu padam. Gelap total. Dalam gelap itu, terdengar suara napas tercekat, tulang retak, dan tubuh yang menghantam dinding kayu. Rango menyalakan senter di ponselnya, dan cahaya itu langsung memperlihatkan pemandangan mengerikan. 5 orang anak buahnya terkapar, 1 bahkan terlempar ke langit-langit. Saraswati muncul dari bayangan, wajahnya setengah diterangi cahaya. Ia melangkah pelan, sabuk tapak sakti melingkar di pinggang. Jurus-jurus yang dahulu hanya dikenangnya dalam mimpi, kini keluar dengan gemilang. Jurus tapak lindu, tapak menyapu kabut, dan tapak cahaya sungsang, menghancurkan pertahanan Rango dan membuat pria itu tersungkur, wajahnya berdarah. Dalam gerak yang nyaris tak terlihat, Saraswati berdiri di hadapan mereka semua. Tak satu pun berani mendongak. "Aku tidak mencari perang," ucap Saraswati dingin, "tapi aku tidak akan membiarkan rakyat ini terus diperas." Kalimat itu seperti petir yang menyambar jiwa Rango, yang seumur hidupnya belum pernah dikalahkan perempuan. Malam itu, dengan tubuh remuk dan hati gemetar, Rango lari terbirit-birit bersama 2 anak buah yang masih mampu berjalan. Mereka meninggalkan rumah Saraswati dalam kekacauan dan ketakutan. Keesokan harinya, pasar ramai dengan bisik-bisik. Beberapa warga yang lewat rumah Saraswati melihat bercak darah di tangga dan pagar bambu yang patah. Namun Saraswati tetap menjajakan batiknya, tersenyum tenang pada setiap pelanggan. Ia tidak bercerita, tapi para pedagang tahu, seseorang sedang melindungi mereka. Dan seseorang itu bukan polisi, bukan aparat, tapi seorang gadis pembatik yang menyimpan badai dalam telapak tangannya.
Sementara itu, di markasnya yang tersembunyi di bawah gudang tua pinggir rel, Broto Gendeng memecahkan gelas. Matanya merah. Ia mendengar laporan kekalahan Rango, dan itu membuatnya murka. "Cukup sudah," katanya pada puluhan anak buahnya. "Kumpulkan semua, 50 orang. Kita datangi Pekalongan. Kita bakar pasar itu, dan kubunuh gadis tapak sakti dengan tanganku sendiri." Pekalongan belum pernah melihat pagi semuram itu. Langit mendung menggantung rendah, seakan bumi tahu bahwa bahaya sedang mengendap-endap di bawahnya. Suara motor beriringan seperti dentang lonceng kematian menggema dari arah utara. 50 preman berkumpul di bawah komando Broto Gendeng, raja jalanan yang namanya dikenal di seluruh pesisir utara Jawa. Tubuhnya besar, penuh bekas luka, dan satu matanya kosong, tanda pernah berhadapan dengan pendekar tua puluhan tahun silam. Kini, ia kembali, membawa dendam lama kepada darah tapak sakti. "Gadis itu harus dibakar hidup-hidup," ucap Broto dingin, menghisap cerutu sambil duduk di atas motor customnya. Pekalongan harus tahu siapa penguasa sejati. Rango, yang masih membalut lengannya dengan perban, menunduk ketakutan di belakangnya. Ia tahu, kekuatan Saraswati bukan main-main. Tapi Broto, dengan kegilaan yang membara, tak peduli. Ia menganggap semua pendekar telah punah, dan Saraswati hanyalah sisa nostalgia dunia lama yang seharusnya sudah mati. Di pasar, para pedagang gelisah. Seorang anak kecil berlari membawa kabar bahwa segerombolan preman besar sedang menuju ke arah pasar. Warga mulai mengemasi dagangan, beberapa lari ke rumah-rumah. Namun Saraswati tetap berdiri di lapaknya, tenang. Ia menatap langit mendung dan menggenggam sabuk putihnya. Hari itu, ia mengenakan kebaya hitam dengan selendang batik bermotif tapak petir, motif rahasia yang dahulu hanya dikenakan pendekar tapak sakti saat akan berperang. Bukan hanya dia yang bersiap. Di balik kios-kios tua, beberapa orang tua dengan gerak lamban mulai berdiri. Mereka adalah murid-murid Ki Jaya Sentika yang dulu memilih menghilang sejak dunia berubah. Kini, mereka kembali. Meski rambut mereka sudah memutih, tangan mereka masih menyimpan kenangan akan jurus-jurus lama yang pernah mengguncang tanah Jawa. Salah satunya, Mbak Wirya, yang membawa tongkat bambu dan berkata, "Warisan itu tak boleh padam." Saat iring-iringan motor memasuki pasar, suasana berubah mencekam. Para preman turun, membawa senjata tajam, besi, dan bom molotov. Mereka menyebar, siap membakar kios dan memaksa semua orang bertekuk lutut. Broto sendiri berjalan paling depan, meludah ke tanah, lalu berteriak, "Saraswati! Keluar, atau pasar ini tinggal puing." Suaranya menggema ke seluruh sudut kota. Saraswati melangkah keluar, berdiri di tengah lapangan pasar yang kosong. Ia tak membawa senjata, hanya selendang batik yang kini melilit lengan kanannya. "Aku di sini," ucapnya pelan namun tegas. "Jika kalian mencari kehancuran, biar aku yang menampungnya." Dalam satu gerakan, ia membuka simpul sabuk tapak sakti dan menanamkan kuda-kuda di tanah. Hawa di sekitarnya berubah. Angin berhenti, burung-burung terdiam. Waktu seperti menahan napas. "Siapapun yang melangkah maju darinya," kata Broto kepada anak buahnya, "akan kuberi 5 juta." Seorang preman besar bertato naga melangkah dengan percaya diri. Namun sebelum ia sempat mengayunkan besinya, Saraswati bergerak. Hanya satu hentakan, tapak petir membelah langit, dan tubuh pria itu terpelanting 10 meter, menghantam gerobak dan tak bergerak lagi. Broto menggeram, dan dengan suara seperti gemuruh gunung meletus, ia berteriak, "Serang semuanya!" Gelombang pertama menyerang seperti badai. 10 preman maju serentak, mengayunkan senjata ke arah tubuh mungil Saraswati. Tapi gadis itu tak gentar. Dengan kelincahan yang tak terlihat oleh mata biasa, ia berputar, menghindar, dan menghantam dengan jurus tapak bayangan mengiris angin. Satu demi satu tumbang, tak sempat menyadari bahwa yang mereka hadapi bukan sekadar perempuan biasa, tapi warisan terakhir dari ilmu yang mampu menggoyahkan kerajaan. Broto Gendeng menggeram. Ia tidak menduga pasukannya akan berguguran begitu cepat. Tapi belum sempat ia memerintahkan gelombang kedua, teriakan lain bergema dari sudut pasar. "Untuk Pekalongan!" Suara tua namun penuh tenaga. Mbak Wirya dan 5 pendekar sepuh lainnya menyerbu dari arah timur. Dengan tongkat, golok warisan, dan tangan kosong yang berkilat tenaga dalam, mereka menghantam para preman seperti badai yang bangkit dari masa lalu. Pasar Gede berubah jadi arena pertempuran.
Barang dagangan beterbangan, kayu lapak pecah berhamburan, dan teriakan bercampur dengan suara tubuh menghantam tanah. Saraswati melayang di udara, menendang dua preman sekaligus dengan jurus tapak langit menyapa awan. Ia tak hanya bertarung, ia menari. Gerakannya adalah tarian sakral antara batik, darah, dan kehormatan. Namun jumlah lawan tak sedikit. 50 preman mengepung dari segala arah. Beberapa melempar bom molotov ke kios-kios, membakar kain, sayur, dan keranjang rotan. Api mulai menyala, asap mengepul, dan ketakutan menyebar di antara warga yang masih bersembunyi. Saraswati melihat itu dan hatinya mencelos. Ini bukan hanya pertarungan kekuatan, tapi pertaruhan nyawa banyak orang. Dengan jurus tapak naga menjaga lembah, ia memukul tanah keras-keras. Tanah bergetar, api menyebar tertiup angin mundur, dan para preman terpental seperti daun gugur. Jurus itu adalah jurus pamungkas, hanya bisa digunakan sekali dalam satu waktu puncak. Saraswati tersungkur sejenak, tubuhnya lelah, tapi api di matanya belum padam. Broto Gendeng turun dari motornya. Dengan tubuh sebesar lemari dan tangan sekeras batu, ia berjalan menuju Saraswati seperti raksasa haus darah. "Cukup main-main," katanya. Sekarang giliran pendekar gadungan ini berlutut. Ia menghantam dengan tinjunya yang bisa meremukkan besi, dan Saraswati menangkis dengan kedua telapak terbuka. Dentuman terjadi, seperti dua dunia bertabrakan. Tubuh Saraswati terpental, menghantam tiang kayu dan berdarah. Semuanya terdiam. Mbak Wirya berteriak, hendak maju, namun dihantam preman lain. Broto tertawa, "Tapak sakti, hanya dongeng tua," katanya. Tapi Saraswati bangkit, perlahan. Darah mengalir di pelipisnya, namun langkahnya tetap tenang. Ia menatap Broto, lalu berbisik pelan, "Kau salah. Ini bukan dongeng, ini warisan." Ia lalu berdiri tegak, menutup mata, dan memasuki sikap puncak tapak terakhir, jurus yang hanya pernah ditunjukkan oleh Ki Jaya Sentika saat menghadapi penjajah. Dan Broto, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, merasa takut. Langkah Saraswati terasa lambat, namun setiap geraknya mengandung kekuatan gunung yang bangkit dari tidur panjang. Tubuhnya yang terluka tidak mengurangi aura yang terpancar dari dirinya, sebuah ketenangan yang justru membuat Broto Gendeng merasakan ketegangan tak beralasan. Ia mundur setapak, bukan karena takut, tapi karena naluri purba menyuruhnya waspada. Di depan matanya, berdiri pewaris ilmu yang pernah membuat jantung para pendekar tua berdegup kencang, tapak terakhir. Saraswati mengangkat kedua telapak tangan ke langit, lalu perlahan menurunkannya ke dada. Langkahnya mengitari Broto, seperti pusaran angin yang menanti saat sempurna. Udara di sekitar mereka berubah. Angin berhenti, debu melayang perlahan, dan suara pasar menghilang. Waktu seperti diam. Jurus itu bukan hanya serangan, melainkan kehendak alam yang diolah dalam tubuh manusia. Mbak Wirya meneteskan air mata melihatnya. "Tapak jiwa, jurus terakhir yang hanya diajarkan kepada penerus sejati," bisiknya. Broto berteriak, mencoba mengusir rasa gentar dengan amarah. Ia menyerang, mengayunkan pukulan-pukulan brutal yang bisa meremukkan batu. Tapi Saraswati menari di antara serangan itu. Tubuhnya seperti asap, menghindar dengan ringan, lalu menghantam dengan presisi. Setiap sentuhan tangannya mematikan. Broto mulai limbung, bukan karena luka, tapi karena nyalinya terkikis sedikit demi sedikit. Lalu, dalam satu gerakan halus namun tak terbendung, Saraswati menempatkan telapak tangannya di dada Broto. Jurus tapak terakhir dilancarkan dengan sepenuh jiwa. Bukan untuk membunuh, tapi untuk memutus aliran kekuatan dan niat jahat dalam tubuh lawan. Sebuah cahaya halus seperti kilatan matahari fajar menyala sekejap di antara keduanya, disusul dentuman hening yang hanya bisa dirasakan, bukan didengar. Tubuh Broto terpental ke belakang, menabrak gerobak kayu, dan ambruk. Matanya terbuka, tapi seluruh tubuhnya lumpuh. Ia mencoba berdiri, tapi kekuatannya telah hilang. Untuk pertama kali, sang Raja Preman menyadari apa arti kekalahan sejati. Saraswati mendekatinya perlahan, lalu berkata dengan suara penuh belas kasih, "Aku tak ingin membunuhmu. Tapi mulai hari ini, kekuasaanmu atas Pekalongan berakhir." Melihat sang pemimpin roboh, para preman yang tersisa mulai lari tunggang langgang. Mbak Wirya dan para pendekar tua hanya berdiri diam, menyaksikan akhir dari pertarungan yang akan mereka ceritakan kepada cucu-cucu mereka kelak.
Api yang sempat membakar kios mulai padam, seolah ikut tunduk pada kemenangan Saraswati. Langit pun mulai cerah, matahari menyibak awan seperti memberi restu. Warga mulai keluar dari persembunyian. Mereka menangis, bersorak, dan berlari memeluk Saraswati. Beberapa mencium tangannya, yang lain menyeka darah dari pipinya. Pasar Gede hari itu menjadi saksi bahwa keberanian, jika disatukan dengan warisan kebenaran, dapat menumbangkan kekuasaan yang paling gelap. Dan di tengah kerumunan itu, Saraswati hanya tersenyum. Ia tahu, ini belum akhir. Tapi hari itu, Pekalongan bebas. Namun jauh di kejauhan, dari balik reruntuhan gudang tua, seseorang memperhatikan. Matanya tajam, rambutnya putih seperti salju, dan di tangannya tergenggam gulungan tua berisi rahasia jurus-jurus. Siluman, anak itu, adalah kunci, gumamnya. Tapi ia belum tahu, siapa musuh sejati yang menanti. Pertarungan besar belum selesai, baru saja dimulai. Malam kembali turun ke Pekalongan, tapi kali ini bukan dengan ancaman, melainkan ketenangan. Warga menyalakan lilin di kios masing-masing sebagai tanda syukur, dan nama Saraswati mulai disebut-sebut dalam doa dan puji-pujian. Namun di rumah panggungnya yang sederhana, Saraswati duduk termenung di beranda, memandangi bulan yang tertutup awan tipis. Tubuhnya masih terasa nyeri, tapi yang lebih berat adalah rasa gelisah yang tak bisa ia jelaskan. Ia merasa, kemenangan tadi siang hanyalah permukaan dari badai yang lebih besar. Malam itu, angin membawa bau asing. Dingin, namun bukan dingin biasa. Tiba-tiba, seekor burung hantu putih hinggap di pagar bambu rumahnya, membawa secarik kain sutra hitam yang tergulung. Hati Saraswati berdebar. Ia mengambil gulungan itu dan membukanya. Di sana, tertulis huruf-huruf kuno dengan tinta darah, "Pewarisku, jurusmu belum lengkap. Datanglah ke puncak Gunung Rogowesi sebelum bulan mati. Musuh sejati sedang bangkit, dan kau akan menjadi mangsa jika tidak siap." Mbah Wirya yang datang tak lama kemudian langsung pucat melihat tulisan itu. "Itu, tulisan Ki Jaya Sentika," ucapnya terbata. "Tapi beliau sudah wafat 20 tahun lalu." Saraswati menatap wajah tua itu, menunggu penjelasan. Dan malam itu, di bawah nyala pelita, Mbah Wirya mengungkapkan rahasia yang selama ini disembunyikan, bahwa tapak sakti sesungguhnya memiliki lawan cerminannya. Ilmu hitam bernama tapak siluman, diwariskan kepada murid terkutuk yang mengkhianati perguruan puluhan tahun lalu. Namanya Resi Kalawira, lanjut Mbah Wirya. Ia dulunya saudara seperguruan gurumu, tapi ditolak menjadi pewaris karena hatinya penuh ambisi. Ia menciptakan tapak siluman dari versi terbalik jurus kita, menggunakan rasa sakit, kebencian, dan kematian sebagai bahan bakarnya. Saraswati mendengarkan dengan rahang mengeras. Jika benar Resi Kalawira masih hidup dan bangkit, maka apa yang terjadi dengan Broto hanyalah pemanasan dari perang yang sesungguhnya. Malam itu juga, Saraswati memutuskan pergi. Ia pamit pada warga pasar, memeluk Mbah Wirya, dan mengenakan selendang batik warisan leluhurnya. Dengan membawa bekal secukupnya dan sabuk tapak sakti yang kini makin menyatu dengan tubuhnya, ia melangkah ke utara, menuju Gunung Rogowesi. Jalan yang ia tempuh bukan jalan biasa, ia harus menembus hutan purba, jurang dalam, dan tempat-tempat yang hanya dikenal dalam dongeng orang-orang tua. Di tengah perjalanan, bayangan-bayangan mulai muncul. Ia melihat ilusi masa lalu, ibunya yang dibunuh saat kecil, wajah gurunya yang pernah ia lupa, dan bisikan halus yang mencoba meracuni pikirannya. Ilmu tapak sakti memang menuntut bukan hanya kekuatan tubuh, tapi kemurnian jiwa. Saraswati menggigit bibir, mengingat para pedagang yang ia lindungi, pasar yang ia bela, dan harga diri yang ia pertaruhkan. Saat tiba di kaki gunung, ia disambut oleh kabut hitam yang menebal seperti tirai maut. Di kejauhan, suara gong terdengar, seakan dari dunia lain. Dan di atas tebing tinggi, siluet seorang lelaki berambut putih berdiri tegak dengan tangan bersilang. Matanya menyorot tajam menembus kabut, dan suaranya menggema turun. Akhirnya, anak dari tapak sakti datang juga. Sudah saatnya dunia tahu, bahwa cahaya tidak akan pernah menang dari bayangan. Saraswati berdiri di depan tangga batu yang menjulang menuju puncak Rogowesi. Kabut hitam menari di sekelilingnya, berdesir seperti bisikan arwah. Udara begitu dingin hingga tulangnya terasa membeku, tapi ia terus berjalan, menapaki satu demi satu anak tangga, meski tubuhnya gemetar.
Di atas sana, menunggunya sosok yang pernah disebut-sebut dalam bisikan para sesepuh, Resi Kalawira. Bayangan kelam dari warisan tapak sakti. Sesampainya di puncak, ia mendapati sebuah pelataran batu luas dengan lingkaran simbol kuno di tengahnya. Di sana, berdiri Resi Kalawira, tubuh tinggi kurus, jubah hitam berkibar, dan tatapan mata seperti jurang tak berdasar. "Selamat datang, pewaris yang bersinar terang," katanya dengan suara berat. "Sudah waktunya kau tahu, bahwa terang tak akan pernah ada tanpa bayangan. Kita adalah dua sisi dari warisan yang sama." Saraswati menggenggam sabuk tapak sakti di pinggangnya. "Aku tak datang untuk mendengar filsafat kegelapanmu. Aku datang untuk mengakhiri ancamanmu pada tanah ini." Kalawira tersenyum sinis. "Kau berpikir aku hanya mengancam Pekalongan? Tidak, anak manis. Aku sedang mempersiapkan kebangkitan tapak siluman di seluruh Jawa, dan kau adalah rintangan terakhir." Ia lalu menghentakkan kakinya, dan tanah di bawah mereka bergetar. Dari sela bebatuan, asap hitam menyembur dan membentuk bayangan para pendekar yang telah ia telan kekuatannya. Pertarungan dimulai tanpa aba-aba. Saraswati menyerang dengan jurus tapak petir menyambar gunung, namun Kalawira membalas dengan siluman bayangan membelah cahaya, jurus hitam yang menyerap serangan lawan dan memantulkannya kembali. Ledakan terjadi, menghantam batu-batu raksasa hingga hancur. Suara petir dan jeritan roh yang terperangkap menggema ke seluruh lembah, membuat langit seolah runtuh. Saraswati mulai terdesak. Kalawira bukan hanya kuat, tapi juga licik. Ia memanipulasi kenangan Saraswati, membuat gadis itu melihat wajah ibunya menangis, ayahnya dibakar hidup-hidup, dan pasar yang ia lindungi luluh lantak dalam api. Tapi dalam pusaran ilusi itu, Saraswati mendengar suara lembut dari dalam dirinya, tapak sakti bukan hanya jurus. Ia adalah tekad, ia adalah cinta yang tak akan dibungkam oleh kebencian. Dengan segenap tenaga, Saraswati menghimpun jurus baru, tapak kebenaran menembus bayangan. Jurus ini bukan warisan, tapi ciptaannya sendiri, lahir dari pengalaman, penderitaan, dan kasih yang ia bawa selama ini. Saat jurus itu diluncurkan, cahaya putih menyilaukan meledak dari kedua telapak tangannya, menerobos kabut, menghancurkan ilusi, dan menghantam dada Resi Kalawira langsung. Kalawira terhuyung. Ia menatap tangannya yang mulai retak seperti kaca. "Tidak, ini tak mungkin, kau bukan hanya pewaris, kau adalah pembaharu," gumamnya sebelum tubuhnya meledak menjadi ribuan partikel hitam yang menghilang diterpa angin malam. Kabut pun tersapu bersih, dan langit kembali bersinar. Gunung Rogowesi kembali tenang, seperti baru saja dibersihkan dari kutukan ratusan tahun. Saraswati terdiam di tengah pelataran, tubuhnya lemah, tapi jiwanya menyala terang. Ia telah mengakhiri satu babak kegelapan yang mengancam bukan hanya Pekalongan, tapi warisan seluruh tanah Jawa. Namun ia tahu, perjuangan menjaga kedamaian tidak pernah benar-benar selesai. Ia memejamkan mata dan berdoa, bukan untuk kemenangan, tapi agar cahaya dalam dirinya tak pernah padam. Saraswati turun dari Gunung Rogowesi dengan langkah pelan namun pasti. Luka-luka di tubuhnya telah membiru, dan setiap tarikan napas terasa seperti mengangkat batu besar dari dadanya. Namun matanya tetap menyala, ada sesuatu dalam dirinya yang telah berubah. Ia bukan lagi sekadar pewaris tapak sakti. Ia kini adalah penjaga warisan, dan sekaligus penulis bab baru dalam sejarah perguruan yang hampir punah itu. Sesampainya di kaki gunung, ia disambut oleh Mbah Wirya dan para pendekar tua yang menanti dengan cemas. Mereka menyambutnya dengan air mata haru dan pelukan sunyi. Ketika Saraswati mengangguk pelan sambil berbisik, "Sudah selesai," suara gemuruh syukur membahana dari para murid yang bersembunyi selama ini. Mereka tahu, malam-malam penuh ketakutan telah lewat, dan fajar harapan kini mulai menampakkan sinarnya. Namun kabar kekalahan Resi Kalawira ternyata menyebar lebih cepat dari kabut gunung. Di pelosok-pelosok, para pengikut tapak siluman mulai mundur dan menghilang dalam bayangan. Tapi seperti akar hitam yang menyusup di tanah, sebagian dari mereka bersumpah akan kembali suatu hari nanti. Mbah Wirya tahu ini bukan kemenangan abadi, dan itu sebabnya ia menyarankan satu hal penting, Saraswati harus mendirikan perguruan tapak sakti kembali. Saraswati awalnya ragu. "Aku hanya seorang pedagang batik yang kebetulan mewarisi jurus tua," katanya lirih. Tapi Mbah Wirya memandangnya dalam-dalam. "Justru karena kau berasal dari rakyat biasa, kau tahu apa artinya melindungi.
Itulah kekuatanmu yang sesungguhnya. Dan akhirnya, di tengah reruntuhan gudang tua yang dulu dibakar para preman, Saraswati mendirikan perguruan baru. Bukan hanya tempat berlatih jurus, tapi juga rumah bagi mereka yang ingin melindungi, bukan menguasai. Di antara murid-murid pertama, hadir anak-anak pasar, penjahit batik, tukang becak, bahkan mantan preman yang bertobat. Di tempat itu, mereka belajar bukan hanya memukul dan menangkis, tapi juga tentang harga diri, cinta tanah air, dan keberanian menjaga yang lemah. Saraswati mengajar mereka dengan kesabaran seorang ibu dan ketegasan seorang pendekar. Ia tahu, pertarungan sejati adalah mempertahankan kebaikan setiap hari. Namun dalam diam, Saraswati sering naik sendiri ke bukit kecil di belakang perguruan. Ia duduk di bawah pohon beringin dan menatap langit senja. Dalam hatinya, ia masih mendengar bisikan bayangan masa lalu, tapi kini, bisikan itu tak lagi menakutkan. Ia belajar berdamai dengan kenangan, dan menjadikannya bahan bakar untuk terus berjalan. Pada suatu sore, seorang kakek buta datang, memegang tongkat bambu dan membawa sebuah gulungan kain. "Ini peninggalan gurumu yang terakhir," katanya. "Hanya bisa dibuka oleh murid yang telah menyempurnakan dirinya." Saraswati membuka gulungan itu, dan di dalamnya tertera sebuah jurus, tapak sejati menyatukan langit dan bumi. Ia tersenyum kecil, lalu menatap langit. Warisan ini belum selesai, masih banyak yang harus ia jaga. Dan di kejauhan, dari celah hutan yang sunyi, sepasang mata mengintai dengan dingin. "Kau mungkin menang hari ini, Saraswati," gumam suara yang nyaris tak terdengar, tapi warisan kegelapan tak pernah benar-benar padam. Hari itu, langit Pekalongan tetap cerah, tapi angin membawa pesan, perang antara terang dan bayang akan selalu datang, dalam bentuk dan wajah yang berbeda. Hari itu langit Pekalongan disapu warna jingga yang membara. Di halaman perguruan tapak sakti yang kini telah berdiri megah, ratusan murid duduk bersila, menyimak wejangan Saraswati di hari penutupan pelatihan angkatan pertama. Suaranya lembut namun penuh wibawa, membelah sunyi sore. "Ilmu ini bukan untuk membalas dendam. Ilmu ini untuk menjaga, untuk merangkul, dan untuk berdiri di hadapan ketidakadilan dengan kepala tegak." Di antara barisan murid, tampak wajah-wajah yang dulu hanya bisa bermimpi, anak yatim, pedagang kecil, bahkan mantan pencopet yang kini menjadi penjaga pasar. Di mata mereka, Saraswati bukan hanya guru. Ia adalah cahaya di tengah gelap, simbol bahwa keadilan bisa datang dari siapa saja, asal ia berani menolak tunduk. Teriakan, "Hidup tapak sakti!" menggema, membuat udara Pekalongan bergetar oleh semangat baru. Namun malam itu, di ruang sunyi tempat ia menyimpan naskah-naskah tua, Saraswati menatap api lentera dengan mata kosong. Ada kegelisahan yang tak bisa ia sembunyikan. Ia tahu, di balik segala keberhasilan, ada bayangan yang terus bergerak di balik hutan, kota, dan diamnya manusia-manusia licik yang menyimpan ilmu hitam. Ancaman mungkin telah padam, tapi abu kebencian bisa kembali menyala sewaktu-waktu. Benar saja, pada malam ke-14, perguruan tapak sakti diserang, bukan oleh manusia, tapi oleh pasukan bayangan yang tak terlihat. Angin malam menjadi senjata, dan ketakutan menyusup ke dada para murid. Tapi mereka tidak lari, mereka melawan. Dengan jurus yang diajarkan Saraswati, satu persatu murid bertahan, saling melindungi, dan menyatukan kekuatan layaknya satu tubuh. Di tengah kekacauan, Saraswati muncul, berdiri di atas atap aula dengan sabuk tapak sakti yang menyala terang. Ia tidak bicara panjang lebar. Ia hanya membentangkan kedua tangannya dan menghantam tanah dengan tapak sejati menyatukan langit dan bumi. Ledakan cahaya menelan seluruh pekarangan, menyapu pasukan bayangan menjadi debu. Langit yang semula pekat kini berubah menjadi terang benderang. Bahkan bintang pun tampak gemetar menyaksikan kekuatan itu. Serangan itu bukanlah akhir, melainkan awal dari pengakuan, bahwa perguruan tapak sakti kini menjadi simbol perlawanan terhadap kegelapan di seluruh Jawa. Dari Pekalongan, cahaya menyebar ke kota-kota lain. Murid-murid Saraswati membuka cabang perguruan kecil di pasar-pasar, kampung nelayan, dan lereng-lereng gunung. Di mana ada ketakutan, tapak sakti akan hadir sebagai jawaban. Suatu hari, Saraswati menghilang. Ia berpamitan hanya pada Mbak Wirya, menyerahkan tongkat warisan dan berkata pelan, "Tugasku menjaga warisan ini sudah selesai. Kini waktunya kalian yang meneruskan." Tak ada yang tahu kemana ia pergi.
Ada yang bilang ia menuju barat, menyusuri jalur sutra batik kuno. Ada juga yang percaya ia masuk ke dalam alam roh, menjaga batas antara terang dan gelap. Namun setiap kali kabar tentang penindasan muncul, selalu ada saksi yang bersumpah melihat sosok wanita berselendang batik, berdiri di atap, dan mengangkat tangannya ke langit. Dan ketika cahaya menyambar dari langit, hanya satu nama yang disebut dengan penuh harap dan hormat, Saraswati, tapak sakti yang abadi.